Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela Wenda Septiana dari kelas 2 MPIA. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Filsafat Umum. Soal yang pertama yaitu pengertian filsafat menurut bahasa dan istilah. Filsafat menurut bahasa yaitu filsafat dari bahasa Yunani artinya filosofia, pencinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Kajian mendasar tentang pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Sedangkan menurut istilah, filsafat merupakan suatu asas atau pendirian hidup atau dapat diartikan sebagai ilmu yang terdalam. Soal yang kedua, jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan filsafat. Ciri berpikir yang diinginkan filsafat, yang pertama radikal. Radikal itu artinya mengakar. Jadi radikal ini berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Komprehensif berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Menurut sudut pandang ini, filsafat itu mencari kebenaran tentang segala sesuatu dan kebenaran ini harus dinyatakan dalam bentuk yang umum. Yang ketiga ada koheren. Koheren itu tidak terjadi sesuatu atau suatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Lalu yang keempat ada rasional. Rasional itu berdasarkan kaidah berpikir yang benar dan logis. Yang kelima universal. Universal itu mengarah pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang keenam ada metodis. Metodis menggunakan metode atau cara yang lazim dalam berpikir. Soal yang ketiga yaitu kronologis lahirnya filsafat. Jadi kelahiran pemikiran filsafat itu diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mitos dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Ada beberapa periode yang menyebabkan filsafat itu muncul atau lahir. Yang pertama ada periode Yunani kuno. Jadi periode Yunani kuno ini disebut sebagai periode filsafat alam. Mengapa dikatakan sebagai periode filsafat alam? Hal itu dikarenakan pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli fikir alam. Mereka itu membuat pertanyaan tentang alam berdasarkan akal pikir dan tidak berdasar pada mitos-mitos belaka. Yang kedua, zaman pertengahan. Jadi pada zaman ini disebut juga sebagai zaman kegelapan. Hal itu dikarenakan pihak gereja yang paling berkuasa. Bahkan pihak gereja juga melarang filosof untuk berpikir. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan tersebut menjadi terhambat dan tidak berkembang. Lalu pihak gereja juga membuat aturan. Siapa saja yang melanggar aturan tersebut akan diberikan hukuman berat, bahkan sampai dihukum mati. Yang ketiga yaitu zaman Renaissance. Jadi pada zaman ini dianggap sebagai zaman masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Jadi gerakan pada zaman ini yaitu tentang perubahan yang besar setelah abad pertengahan. Para pemikir pada zaman ini berusaha mencari ide-ide yang baru dengan mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno sampai Yunani kuno. Soal yang keempat yaitu dampak dan kontribusi yang diberikan filsafat. Jadi kontribusi yang diberikan filsafat itu kan sangat penting perannya dalam penalaran manusia guna membangun ilmu pengetahuan dan mengkaji semua tentang hakikat ilmu. Jadi kontribusi filsafat dalam penelitian ilmiah yaitu sebagai landasan pengembangan ilmu dan teori. Filsafat juga sebagai sarana pengujian penalaran teori ilmiah. Soal yang kelima yaitu maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, ontologi itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Jadi, ontologi itu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada berdasar pada logika, sehingga dapat diterima oleh banyak orang yang bersifat rasional, dapat dipikirkan, dan sudah terbukti keabsahannya. Lalu, epistemologi. Epistemologi itu bahasan tentang pengetahuan. Jadi, epistemologi ini adalah hakikat pengetahuan yang sistematik mengenai pengetahuan. Jadi, epistemologi ini juga dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar.
Lalu objek material dari epistemologi ini pengetahuan, sedangkan objek formal epistemologi ini adalah hakikat pengetahuan. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi aksiologi itu dapat dipahami sebagai teori nilai, yaitu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi itu pembahasannya menyangkut pada masalah nilai kegunaan dari ilmu tersebut. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah filsafat umum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.